Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa program studi bimbingan dan konseling Islam, Institut Agama Islam Negeri Langsa. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang gangguan belajar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Psikologi Abnormal dengan dosen pengampu Ibu Syifa Fitria, BA SPSI MSc. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 4. Di video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang gangguan belajar, yaitu dengan mata kuliah Psikologi Abnormal yang beranggotakan Maulidah Khairiyah, saya sendiri, Rin Afrida, Anggun Sari, dan Nurul Siska. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rin Afrida. Di sini pertama kali saya akan menjelaskan tentang definisi gangguan belajar. Definisi gangguan belajar adalah yang terjadi pada anak dan remaja dalam mencapai keterampilan dia dalam membaca, menulis, berbicara, mendengarkan, serta keterampilan dan matematika dia dibandingkan dengan anak yang lain dengan umur yang sama, dengan intelektual yang sama. Menurut dari National Joint Committee on Disability mengatakan bahwa gangguan belajar itu kesulitan dalam kemampuan dia untuk mendengarkan, berbicara, menulis, mengeluarkan pendapat, serta matematika dia. Terus ada jenis-jenis dalam gangguan belajar itu menurut DSM-4. Yang pertama itu gangguan membaca. Apa sih gangguan membaca itu? Gangguan membaca itu pencapaian diharapkan di bawah tingkat yang diharapkan untuk usia, pendidikan, dan intelijensi anak. Secara signifikan itu mengganggu keberhasilan aktivitas dia dan kesehari-hariannya. Gangguan belajar ini ditandai dengan gangguan kemampuan mengenal kata, serta membaca yang lambat dan pemahamannya yang buruk. Terus dalam kriteria diagnosis untuk gangguan membaca ini, menurut DSM-4 bahwasanya yang pertama itu kemampuan membaca anak seperti diukur oleh tes baku yang diberikan secara individual tentang keakuratan dan pemahaman membaca dia berada di bawah tingkat yang diharapkan. Yang kedua itu yaitu gangguan dalam kriteria A, yang itu mengganggu pencapaian akademik dan aktivitas kehidupan sehari-hari dia yang menentukan keterampilan membaca. Yang ketiga itu jika terdapat defisit sensorik, kesulitan membaca adalah melebihi apa yang biasanya berhubungan dengannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulidah Khairiyah. Saya di sini akan menjelaskan tentang gangguan matematika dan gangguan ekspresi tulisan. Yang pertama yaitu adalah saya akan menjelaskan tentang gangguan matematika. Gangguan matematika ini adalah merupakan ketidakmampuan dalam melakukan keterampilan aritmatika yang diharapkan untuk kapasitas intelektual dan tingkat pendidikan seseorang. Kemudian epidemiologi. Nah, studi epidemiologi menunjukkan bahwa hingga 6% anak-anak itu usia sekolah itu memiliki kesulitan dalam matematika dan terjadi dalam tingkat tinggi itu pada anak perempuan. Kemudian gambaran klinis. Apa sih ciri-ciri anak yang mengalami gangguan matematika? Di antaranya itu adalah yang pertama, sulit melakukan hitungan matematika. Misalkan ketika anak berbelanja, misalkan mereka itu dia sulit melakukan transaksi jual beli, mereka sulit menghitung kembalian uang, bahkan ada mereka yang takut untuk memegang uang. Kemudian sulit membedakan tanda-tanda dalam matematika, misalkan mereka sulit membedakan tanda jumlah, tanda tambah, kali, kurang, bagi, seperti itu. Kemudian sulit membedakan bangunan-bangunan geometri. Nah, anak dengan gangguan matematika itu mereka sulit membedakan mana sih yang gambarnya persegi, gambar persegi panjang, jajar genjang, layang-layang, lingkaran, dan lain-lain sebagainya. Kemudian sulit membedakan angka-angka yang mirip, misalkan angka 6 dengan 9. Mereka tidak bisa membedakan mana yang 6, mana yang 9. Kemudian angka 17 dengan 71. Kemudian mengalami disorientasi. Itu maksudnya adalah anak dengan gangguan matematika itu mereka
jika ditanya dengan orang, sekarang jam berapa? Nah, itu mereka tidak bisa melihat jam. Dan mereka juga tidak bisa membaca peta ataupun arah waktu. Kemudian sulit melakukan proses-proses matematis seperti sulit melakukan proses penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian, seperti itu. Kemudian pemeriksaan penunjangan. Nah, pemeriksaan penunjangan bagi anak-anak gangguan matematika itu dapat dilakukan dengan tes yang namanya Keimer Diagnostic Arithmetic Test. Nah, tes ini digunakan untuk menilai kemampuan matematika pada anak kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian terapi apa sih yang bisa dilakukan untuk anak dengan gangguan matematika? Nah, itu bisa dilakukan dengan pengobatan pendidikan. Selain itu juga dapat dilakukan dengan menggabungkan antara mengajarkan konsep-konsep matematika dengan praktek terus-menerus dalam melakukan perhitungan matematika. Jadi anak-anak bisa dilatih, bisa diberikan praktek matematika secara terus-menerus seperti itu. Kemudian prognosis. Nah, anak dengan gangguan matematika ini biasa dapat diidentifikasikan pada usia 8 tahun. Ada juga yang bisa diidentifikasikan pada usia 6 tahun dan ada juga yang diidentifikasikan pada usia 10 tahun atau lebih. Kemudian gangguan ekspresi tulisan. Nah, gangguan ekspresi tulisan ini adalah ditandai dengan keterampilan menulis yang secara bermakna di bawah tingkat yang diharapkan menurut usia, kapasitas intelektual, ataupun pendidikan. Nah, kemudian masuk ke poin manifestasi klinis. Apa sih ciri-ciri gangguan anak ekspresi menulis? Nah, yaitu diantaranya, yaitu anak itu dia seperti anak normal biasa, bisa berkomunikasi dengan baik dengan teman-temannya, bisa bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Hanya saja mereka itu dia mengalami kesulitan dalam menulis. Kemudian menggunakan tanda baca yang tidak benar, ejaan yang salah, dan mengulang kalimat yang sama. Kemudian anak dengan gangguan menulis ini dia juga sangat lambat dalam menulis. Kemudian sering berbicara sendiri saat menulis, kemudian memegang pensil dengan sangat erat, kemudian salah menulis nomor dalam urutannya, kemudian kemudian jarak antar kata itu dia tidak konsisten. Ada juga anak dengan gangguan ekspresi tulisan itu dia menulisnya itu hurufnya campur-campur, huruf besar, huruf kecil itu dijadikan satu semua dalam satu kalimat, seperti itu. Kemudian diagnosis. Nah, diagnosis gangguan ekspresi tulisan itu menulis dibuat berdasarkan prestasi seseorang yang terus-menerus buruk pada kompetensi teks menulis. Poin selanjutnya yaitu adalah diagnosis. Nah, diagnosis gangguan ekspresi tulisan ini dibuat berdasarkan proses seseorang yang mengalami penurunan secara terus-menerus dalam ekspresi menulisnya. Kemudian pemeriksaan penunjangan. Nah, seorang anak yang mengalami gangguan ekspresi tulisan ini bisa pertama kali diberikan tes intelektual standar, bisa juga diberikan tes menulis, dan bisa juga diberikan tes bahasa seperti TOEFL, ada juga seperti TWL, ada juga yang diberikan sebagai DWS. Nah, terapi apa sih yang bisa diberikan oleh gangguan anak ekspresi tulisan? Nah, ini bisa dilakukan dengan terapi menulis, yaitu guru sekolah yang secara keseluruhan itu mencurahkan perhatiannya selama 2 jam sehari itu kepada anak-anak untuk melatih anak-anak menulis, seperti itu. Kemudian pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nurul Siska. Yang keempat, ada gangguan belajar yang tidak ditentukan. Gangguan belajar yang tidak ditentukan adalah suatu kategori baru dalam DSM-4 untuk gangguan yang tidak memenuhi kriteria salah satu gangguan belajar spesifik, tetapi yang menyebabkan gangguan dan mencerminkan ketidakmampuan belajar di bawah tingkat yang diharapkan menurut inteligensia, pendidikan, dan usia seseorang. Suatu contoh dari ketidakmampuan yang harus dimasukkan dalam kategori ini adalah defisit keterampilan mengeja. Kriteria DSM untuk diagnostik untuk gangguan belajar yang tidak ditentukan. Kategori ini adalah untuk gangguan dalam belajar yang tidak memenuhi kriteria untuk gangguan belajar spesifik. Kategori ini mungkin berupa masalah dalam ketiga bidang seluruhnya: membaca, matematika, ekspresi tulisan.
yang bersama-sama secara bermakna mengganggu pencapaian akademik walaupun prestasi pada tes yang mengukur masing-masing keterampilan menurut usia kronologis pasien, inteligensia yang terukur, dan pendidikan yang sesuai dengan usia. Yang C, etiologi disabilitas belajar. Yang pertama ada etiologi disleksia. Disleksia memuat beberapa poin. Yang pertama itu ada disleksia adalah salah satu dari kesulitan belajar. Yang kedua, kesulitan dalam fonologi. Yang ketiga ada disleksia mencakup problem mengeja dan menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggun Sari. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang selanjutnya yang sebelumnya dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Di sini saya akan membahas tentang etiologi gangguan berhitung dan penanganan disabilitas belajar. Baiklah, di dalam etiologi gangguan belajar di sini ada 3 subtipe menurut Gary tahun 1993. Bahwasanya gangguan berhitung itu yang pertama adalah kelemahan memori verbal sematik. Memori mengenai arti kata-kata memicu timbulnya masalah dalam mengingat fakta-fakta aritmatik. Bahkan setelah melalui latihan, tipe gangguan ini nampak berhubungan dengan disfungsi bekalan otak kiri, seringkali terjadi bersamaan dengan gangguan membaca. Tipe yang kedua yaitu adalah gangguan berhitung, menyangkut penggunaan strategi yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan dalam menyelesaikan soal-soal aritmatik, dan sering melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal-soal sederhana. Yang ketiga yaitu adalah menyangkut hendaknya keterampilan visuospasial yang mengakibatkan kesalahan dalam mengurutkan angka-angka dalam kolom atau melakukan kesalahan penempatan angka. Meski belum ada studi mengenai faktor keturunan dalam gangguan berhitung, terdapat bukti mengenai beberapa komponen genetik dalam variasi individual dalam keterampilan berhitung, di mana tipe disabilitas berhitung yang menyangkut memori semantik merupakan tipe yang paling mungkin diturunkan. Sebuah studi Colorado Learning Disabilities Research Center menunjukkan faktor-faktor genetik yang sama lebih dari 20 orang kembar mengalami kelemahan membaca dan berhitung pada anak-anak yang mengalami kedua gangguan tersebut, yaitu gangguan membaca dan gangguan belajar. Kemudian penanganan disabilitas belajar. Gimana sih penanganan belajar itu? Penanganan itu ada 2. Yang pertama, pendekatan edukasional. Di sini pendekatan edukasional mengidentifikasikan dan menggunakan kekuatan kognitif anak seraya menghindari kelemahannya, menargetkan keterampilan belajar dan strategi organisasional, dan mengajarkan strategi instruksi diri secara verbal. Contohnya, memberikan informasi serta pemahaman langsung kepada anak-anak tersebut. Yang kedua adalah pendekatan linguistik tradisional, yaitu memfokuskan pada instruksi keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis dengan cara logis, berurutan multi indrawi seperti membaca dengan keras, mengubah bunyi menjadi kata. Contohnya seperti mendengar sesuatu hal dan ia menyebutkan benda tersebut. Misalnya ada suara kucing, kemudian dia berkata spontan, bahwasanya dia tahu apa itu kucing, dan itulah mengubah bunyi menjadi kata. Sebagian anak disleksia kemungkinan
telah mengalami frustasi dan menipiskan motivasi dan kepercayaan diri mereka. Maka dari itu, penting membuat program penanganan yang dapat meningkatkan motivasi anak. Dengan menghargai setiap langkah kecil, memfokuskan pada tugas pembelajaran, dan mengurangi masalah perilaku yang diakibatkan oleh rasa frustasi. Selain itu, penting juga mengatasi permasalahan penyesuaian sosial, emosional, sekunder yang anak alami. Baiklah, kesimpulan dari gangguan belajar adalah defisit anak dan remaja di dalam mencapai keterampilan membaca, menulis, berbicara, penggunaan pendengaran, memberikan alasan atau matematika yang diharapkan dibandingkan dengan anak lain berusia yang berusia sama dengan kapasitas intelektual yang sama. Jenis-jenis gangguan belajar antara lain gangguan membaca, gangguan matematika, gangguan ekspresi tertulis. Prognosis gangguan belajar tergantung pada keparahan gangguan, usia atau kelas. Ketika intervensi remedial dimulai, lama-kelamaan berkelanjut terapi. Dan ada yang tahu tidak adanya masalah perilaku atau emosional sekunder yang terkait. Jika gangguan belajar teragnosis lebih awal, maka terapi dapat diberikan lebih awal sehingga lebih awal menjadi prognosis semakin baik. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekian video dari kami. Semoga bermanfaat untuk semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.